Bismillahirrahmanirrahim. Ma min ahadin yu'ammaru ala ashratin fasa'idan. Ma min ahadin yu'ammaru ala ashratin fasa'idan illa ja'a yaumal qiyamati fil asfadi wal aghlali. Illa ja'a yaumal qiyamati fil asfadi wal aghlali. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini adalah salah satu hadis yang menjelaskan tentang tanggung jawab seorang pemimpin. Di sini dijelaskan oleh baginda Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini yang dikasih tanggung jawab untuk memimpin 10 orang. 10 enggak? 10 orang. Fasa'idan atau lebih, atau bahkan lebih. Ma min ahadin yu'ammaru ala ashratin fasa'idan. Tidak ada satu orang pun yang menjadi pemimpin yang dibebani amanah untuk memimpin 10 orang atau bahkan lebih, illa ja'a yaumal qiyamati fil asfadi wal aghlali. Kecuali atau pasti nanti di hari kiamat dia datang itu dengan membawa belenggu, dibebani dengan belenggu. Maksudnya gimana? Maksudnya bukan berarti kita tidak boleh menjadi pemimpin. Bukan berarti kita harus mundur di saat kita dijadikan pemimpin. Bukan. Tapi di saat kita dipercaya untuk menjadi pemimpin, maka jadilah pemimpin yang adil. Di saat kita dipercaya untuk menjadi pemimpin, maka jadilah pemimpin yang bertanggung jawab. Karena justru seorang pemimpin yang adil, justru seorang pemimpin yang bertanggung jawab, nanti di akhirat pemimpin yang adil itu termasuk golongan orang-orang pertama yang masuk ke dalam surga. Nah, terus maksudnya apa? Di sisinya maksudnya itu. Kalau kita menjadi pemimpin, ya kita harus menjadi pemimpin yang adil. Kalau kita menjadi pemimpin, ya kita harus menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Jangan asal menjadi pemimpin kemudian nanti kita seenaknya. Jangan asal menjadi pemimpin kemudian nanti harus menjadi pemimpin yang adil dan bertanggung jawab. Ya kita nggak usah nyari-nyari untuk ngebet-ngebet menjadi pemimpin. Tapi di saat kita dipercaya untuk jadi pemimpin, maka disitulah saatnya kita menjadi pemimpin yang adil dan bertanggung jawab. Sedikit cerita. 2010 setelah nikah sama Teteh, kemudian setelah sepakat sama Teteh kita mau ngeberesin pondok, mau ngebenahi pondok, maksudnya ngebenahi pondok Miftahul Falah ini, kemudian soal ke guru-guru ke sepuh-sepuh. Salah satu pepatah atau pesan yang sampai sekarang masih ingat sama Atuh, walaupun banyak kesamaan dari beberapa kiai, dari beberapa guru Atuh. Salah satunya yang terus terang dengan bahasa yang sangat gamblang itu, pertama Kiai Haji Qari Asep Burhan. Beliau itu pimpinan pesantren Al-Quran Al-Furqan. Karena saking dekatnya sama manggilnya ke Atuh Jang Haji. Mas Asep tuh pernah bilang begini, Jang Haji, lamun ayeuna Jang Haji badeng ngurus pesantren, serat judul nasin agung. Jang Haji manggilnya Jang Haji kan. Jang Haji, kalau Jang Haji mau ngurus pesantren, mau ngurus santri, tulis judulnya yang gede. Apa judulnya? Judulnya itu santri teh ngariweuhkeun. Santri itu merepotkan katanya. Judulnya begitu. Tapi kemudian Mang Asep bilang, tapi Jang Haji, Mang Asep mah daripada nolak santri, daripada ada santri nyampe ke pondok mau daftar terus gara-gara penuh santri itu harus pulang lagi,
Lebih baik Mang Asep mah nyewa tenda di depan pondok. Bingung nggak waktu itu nak? Kemudian seiring waktu sering ngobrol komunikasi sama ibu, sama ibunya Teteh. Salah satu pesan ibu itu Kak pernah bilang begini, sama Teteh ngurus pesantren jangan pernah meminta kepada Allah, jangan pernah berdoa kepada Allah supaya dikasih santri yang banyak. Dikasih pesan sama ibu dan juga ada pesan kiai yang lain. Ini kalau bahasa yang masih gamblang dan masih ingat itu ya bahasa dari ibu karena mungkin sering diulang-ulang sama ibu. Sama Teteh di pesantren, ngurus santri, jangan pernah berdoa, jangan pernah meminta kepada Allah supaya dikasih santri yang banyak. Karena santri yang banyak itu semakin banyak santri nanti sama Teteh semakin repot. Tanggung jawab pun semakin besar. Di sini jelas seiring dengan hadis ini. Orang itu kalau dia jadi pemimpin, kalau dia memimpin 10 orang atau bahkan lebih, nanti di hari kiamat dia datang dengan membawa belenggu. Maksudnya kalau dia tidak tanggung jawab, kalau dia tidak adil. Nah itu ibu pernah bilang begitu. Sama Teteh ngurus pesantren, ngurus santri, jangan pernah berdoa kepada Allah, jangan pernah minta kepada Allah dikasih santri yang banyak. Karena apa? Santri itu semakin banyak, nanti sama Teteh semakin repot. Sekali, dua kali, ya bu, kesini-sininya. Terus berani nanya ke ibu, berani ngomong ke ibu. Bu, terus kalau lihat pondok dulu, waktu di Jawa, waktu mondok, terus pondok-pondok yang lain, itu santrinya kok sampai ribuan bu. Bahkan nggak sedikit sekarang itu pesantren yang santrinya puluhan ribu. Belasan ribu. Lah itu gimana bu? Jawab. Ibu baru menjawab. Kata ibu, mintanya ke Allah jangan dikasih santri yang banyak, tapi kasih santri. Ya Allah, minta aku atau kasih aku santri yang mau sejalan denganku untuk memakmurkan pondok, untuk memanfaatkan ilmu, untuk mencari keberkahan dan rahmat darimu. Makanya alhamdulillah sampai hari ini, di antaranya salah satunya waktu itu Kiai Romo Kiai Hasbullah Badawi, pimpinan pesantren Kesugihan, terus juga dari Abah Labib sendiri. Dan melihat Abah Labib nggak pernah iklan, nggak pernah promo. Tahu pala sampai hari ini juga kan alhamdulillah nggak bikin spanduk, nggak bikin brosur. Karena mikirnya kalau bikin iklan, bikin brosur ya berarti kita ngundang, kita manggil. Lah kalau manggil berarti tanggung jawab lebih berat. Tapi gimana? Ya sudah. Serahkan kepada Allah. Ya Allah, kasih aku santri yang mau bareng-bareng di sini untuk memakmurkan pondok, yang mau bareng-bareng di sini untuk memanfaatkan ilmu, mencari keberkahan dan rahmat darimu. Makanya begitu datang santri, loh, ada santri kok kayak gini ya, kok kayak pajar di santri. Ya udah terima. Santri ya Allah, santri kan juga agung, ya terima kok, nggak bisa ngapa-ngapain lagi lah. Tapi maksudnya di sini bukan berarti lari dari tanggung jawab. Tapi di sini bukan berarti lari dari tuntutan untuk memperhatikan umat. Bukan lari dari jalan berdakwah, bukan lari dari jalan untuk menyebarkan ilmu, untuk menguatkan. Bukan. Justru di saat sekarang sudah seperti ini, kok ada lagi santri. Ini kesempatan. Yuk, urus semua ini, kelola semua ini dengan adil dan penuh tanggung jawab. Dengan adil dan penuh tanggung jawab. Kalau ingat pesan nyawa ajengan itu ya Allah. Kalau ingat pesan nyawa ajengan lagi sakit lagi lupa boy. Lupa. Nah sekali lagi, nanti kita atau kalian khususnya atau kita semua di saat ada kesempatan untuk menjadi pemimpin, nggak usahlah kita ngoyo maju ke depan, bahkan ngikut orang lain, nendang orang lain, jangan. Tapi di saat kita dapat kesempatan untuk menjadi pemimpin, maka jadilah pemimpin yang adil dan bertanggung jawab.
Ya, di dalam hadis ini dijelaskan kalau ada orang yang bertanggung jawab atau orang yang memimpin kepada bawahannya itu ada 10 orang saja, maka dia di hari kiamat nanti akan datang dengan membawa belenggu yang membebaninya. Tapi di hadis lain, loh ternyata orang yang termasuk golongan orang mukmin yang awal-awal masuk surga itu adalah pemimpin yang adil. Bahkan pemimpin adil itu termasuk kepada salah satu daripada sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang nanti di akhirat akan mendapatkan perlindungan di hari tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan Allah Ta'ala. Salah satunya adalah imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Banyak sekali faidah, banyak sekali keberkahan yang bisa kita lakukan di saat kita menjadi pemimpin. Ya, banyak sekali. Terus kemudian hadis ini maksudnya apa? Maksudnya ini menjadi salah satu pecut bagi kita, menjadi salah satu pengerem bagi kita, bahwa menjadi pemimpin itu ya banyak sekali keutamaan dan kebaikan yang bisa diraih oleh seseorang yang menjadi pemimpin. Tapi ingat, pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang tidak bertanggung jawab, nanti di hari akhirat datang akan sambil membawa belenggu, membawa beban yang harus dia pikul, yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.